Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu. Oke, nih acara gua masuk Pak Eko yang mau bahas tentang berita-berita aktual yang sedang viral di masyarakat. Tentu saja berita ini pembahasannya gue coba lihat dari sisi yang lain. Lebih dalam mungkin dari sisi yang nggak dilihat sama masyarakat. Atau untuk sekedar membuka informasi kepada Anda agar kita bisa memahami bahwa berita itu nggak berdiri sendiri. Ada latar belakang yang mengikutinya. Kira-kira kayak gitu. Masuk Pak Eko. Nah, itu pernyataan yang paling seru dari seorang Ahok. Kita tahu Ahok ini memang orang yang paling gatel kalau ada masalah, terutama soal-soal keuangan, kong kaling kong, hengki pengki dan lain-lain. Isu soal bahwa BUMN jadi sapi perah itu isu yang udah lama banget umurnya. Isu itu ada sejak BUMN kita berdiri. Dan kita tahu terus-menerus memang dilakukan pembenahan. Tetapi budaya ini nggak bisa hilang sama sekali. Bahkan sekarang seorang Ahok teriak. Banyak kontrak-kontrak di BUMN yang sebetulnya merugikan negara. Karena apa? Karena pimpinannya yang tanda tangan kontrak itu nggak melakukan tracking dulu. Kira-kira ini kepentingannya apa? Apa manfaatnya buat negara? Apa manfaatnya buat perusahaannya? Kadang-kadang mikirnya cuma manfaat buat dirinya sendiri. Sebetulnya statement ini seru, ditambah dengan keseruan bahwa kontrak-kontrak seperti ini, kondisi seperti ini diperparah karena ada kong kali kong dengan petugas BPK. Wow, Badan Pemeriksa Keuangan yang levelnya atau yang posisinya setara sama DPR, yang posisinya setara sama presiden, dalam artian bahwa ini masing-masing lembaga berdiri sendiri. Dan jangan lupa, kalau BPK bilang rugi, maka itu bisa menjadi landasan untuk proses hukum selanjutnya, untuk menghitung kerugian negara. Jadi di tangan BPK inilah titik awal sebuah kasus korupsi bisa diteruskan atau tidak. Kalau BPK bilangnya nggak rugi, ya nggak ada kasus korupsi. Kalau BPK bilangnya rugi, ya ada kasus korupsi. Pertanyaannya seperti yang dibilang sama Ahok, gimana kalau BPK-nya kong kali kong? Ada kerugian, negara dirugikan, tetapi BPK-nya meneng wae, BPK-nya diem aja. Bahkan dengan hengki-pengki laporan keuangan bisa ditutupi seluruh kerugian itu. Ini persoalan serius. BPK seperti memegang kunci penting kasus-kasus korupsi di Indonesia. Problemnya sekarang BPK kan manusia biasa yang doyan nasi, doyan berlian, dan tentu saja punya serenceng kepentingan. Apalagi BPK juga anggota-anggotanya diisi oleh banyak politisi. Kita tahu ada Hari Azhar Aziz. Hari Azhar Aziz ini pernah jadi anggota DPR dari fraksi Partai Golkar. Ada Pius Lustrilanang, anak buahnya Prabowo di Gerindra. Ada juga Akhlasul Kosasi, orang Demokrat. Bayangin sebuah lembaga yang menjadi kunci penting untuk menentukan kasus ini korupsi atau tidak. Bukan korupsi, kasus ini merugikan keuangan negara atau tidak. Diisi oleh politisi-politisi yang tentu saja masih ada nuansa-nuansa politiknya. Jadi jangan kaget juga kalau seorang ketua BPK Rizal Zalil tahun 2020 ketangkep sama KPK. Dan
isunya ya macam-macam lah. Ini soal hengki-pengki. Mungkin bukan saat dia menjabat sebagai ketua BPK kasusnya, tetapi ini bukti bahwa lembaga atau orang-orang yang mengisi posisi penting untuk menentukan keuangan negara, untuk melakukan audit terhadap keuangan negara, isinya ya bukan profesional murni, tetapi masih ada nuansa-nuansa politiknya. Itu yang kita khawatirkan. Wajar saja kalau kemudian Ahok sekarang ngomong, "Weh, ini BUMN banyak masalah loh. Ada banyak kontrak yang sebetulnya merugikan negara. Tetapi karena ada kong kali kong dengan orang BPK, kerugian negara itu bisa di make up. Kalau perlu dioperasi plastik, jadinya nggak rugi. Dan ujung-ujungnya negara terus menerus rugi, tetapi kasusnya nggak bisa dibawa ke ranah hukum. Karena secara resmi dalam audit BPK tidak ada kerugian negara. Itu mungkin yang ingin diangkat Ahok ke permukaan. Ini dia, kemarin Arya Sinulinga juga kritik Ahok. Ini Pak Ahok, nahan dirilah, jangan kritik-kritik terbuka kayak gitu. Anda komisaris Pertamina, beresin aja Pertamina. Jangan komisaris rasa direksi. Nah gitu deh. Kayaknya ya, ketika Ahok menyampaikan itu, posisinya kalau menurut gua sih bisa dibilang iya, dia komisaris BUMN, dia ngerti bagaimana proses hengki-pengki yang ada di BUMN, dan dia teriak ke publik atas nama warga Indonesia. Ahok memang komisaris Pertamina, posisinya sebagai penjaga gawang di BUMN terbesar itu. Tetapi Ahok juga seorang warga negara yang mencintai bangsanya. Jadi wajar kalau kemudian dia teriak. Bang Arya, Pak Erick Thohir, coba dengerin deh. Kali-kali apa yang disampaikan Ahok ini bisa menjadi bahan evaluasi. Mulailah berpikir bahwa BUMN itu bukan malaikat. Di sana banyak orang, banyak kepentingan, dan kisah BUMN sebagai sapi perah itu masih sering kita dengar. Jadi ketimbang melakukan serangan balik sama Ahok, mendingan beres-beres lebih serius di BUMN. Masa ngeberesin toilet yang tadinya gratis harus bayar, Pak Erick mau dan bisa sangat bisa punya waktu ngeberesin BUMN yang merugikan negara sekian banyak, malah nggak bisa, malah diserang balik. Oke Pak Erick, BUMN memang bukan toilet umum, tapi bisa dong dilakukan koreksi atau evaluasi lebih mendalam lagi. Kira-kira kayak gitu Pak Erick. Ini berita paling seru nih. Fadel Muhammad, Wakil Ketua MPR RI dari utusan daerah, tiba-tiba menyerang Bu Sri Mulyani. Dan dia minta kepada Pak Jokowi agar Bu Sri Mulyani dipecat. Bahkan dia mengancam, "Woi, MPR bisa bikin sidang istimewa loh." Wow, kayaknya negara sudah pusing, kayaknya negara sudah ribut gara-gara anggaran MPR dipotong sama Menteri Keuangan. Kata Fadel, iya dulu MPR ketuanya cuma 4 orang, sekarang 10 orang. Masa anggarannya dipotong? Pak Fadel, gini deh, sekarang kan lagi COVID. Negara butuh banyak duit buat menghandle kasus pandemi ini. Bayangin, beli vaksin berapa? Merawat orang-orang yang sakit itu berapa? Belum lagi fasilitas lain, belum lagi subsidi untuk membantu rakyat miskin. Negara butuh duit banyak, bukan cuma MPR loh yang anggarannya dipotong.
Lembaga-lembaga atau departemen lain, kementerian lain juga dipotong anggarannya. Dilakukan refocusing sampai 4 kali. Jadi jangan GR Pak Fadel bahwa MPR anggarannya harus dipenuhi untuk ini, untuk itu. Iya, MPR dapat anggaran juga kok. Tapi sabarlah, kasihan kan masyarakat yang masih butuh untuk disupport sama negara agar ekonominya bisa berkembang menghadapi krisis seperti ini. Dan jangan ujuk-ujuk kok minta pecat dan mentang-mentang anggota MPR. Kan orang jadi curiga, ini ada apa? Saya jadi ingat kasus ketika Bu Sri Mulyani dulu duduk sebagai Menteri Keuangan juga di zaman pemerintahan Pak SBY. Ada juga loh desakan agar Bu Sri Mulyani dipecat. Kenapa? Karena Bu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan targetnya itu ngumpulin duit masyarakat, pajak, menagih utang yang belum dibayar oleh para pengusaha yang sering ngemplang. Dan Pak Fadel ingat, saya sih masih ingat bahwa Bank Intan milik Anda itu masih berutang loh sama negara 136 miliar rupiah. Kan dulu Bank Intan, banknya Fadel Muhammad itu dapat kucuran dana BLBI tapi belum dikembalikan loh. Dan sekarang Bu Sri Mulyani lewat perpres untuk mengejar utang-utang BLBI sedang menagih ke Bapak. Dan Bapak sekarang ngebalesnya dengan teriak-teriak pecat. Lucu Pak. Iya, dulu pada zaman Pak SBY Bu Sri Mulyani pernah dikalahkan secara politik. Mau nagih utang kepada seorang ketua partai, mau nagih kewajiban seorang ketua partai, tetapi dilawan dengan berbagai isu politik dan akibatnya seorang Sri Mulyani terpental. Bahkan dia harus berkarir di Bank Dunia di sana dan kita kehilangan orang terbaik. Sekarang kasus itu pola itu pengen dilanjutkan lagi untuk menyingkirkan Bu Sri Mulyani. Nggak bisa begitu Ferguson. Gini deh, soal bahwa anggaran MPR dipotong, ya kita sama-sama maklum lah, bukan cuma MPR yang dipotong anggarannya, banyak juga karyawan yang dikurangi gajinya untuk mengantisipasi pandemi. Berempatilah sedikit pada masyarakat Indonesia. Soal utang yang 136 miliar, bayar dong. Itu duit negara loh, duit rakyat. Jangan mikirin diri sendiri. Masa ketua atau wakil ketua MPR kayak gitu? Katanya MPR mandataris. Katanya MPR memegang mandat rakyat. Mestinya yang pertama merasakan penderitaan rakyat MPR dong. Dan Anda sebagai wakil ketua MPR merepresentasikan lembaga tersebut untuk pertama merasakan bagaimana rakyat sedang susah. Jangan malah main roller coaster politik untuk kasus yang kayak begini. Nora. Apakah masalah ini akan berlanjut kayak dulu ketika kekuatan politik mendesak-desak sampai kemudian Pak SBY yang memang sangat akomodatif terhadap berbagai kepentingan politik itu mengalahkan Bu Sri Mulyani dan akhirnya Bu Sri Mulyani pergi ke luar negeri dicopot sebagai Menteri Keuangan. Memang sih alasannya nggak dicopot, mengundurkan diri, tetapi kita tahu latar belakangnya. Saya rasa sih nggak gitu. Yang pertama dulu presidennya Pak SBY. Sekarang presidennya Pak Jokowi. Pak Jokowi memberikan mandat besar kepada seorang Sri Mulyani untuk ngeberesin untuk ngeberesin keuangan negara. Bahkan untuk penagihan hutang-hutang BLBI sekarang lagi dikejar lagi. Orang-orang yang dulu tahun 98 berhutang gila-gilaan pakai uang negara, lalu nggak mau bayar hutang, lalu ngemplang, ini kebanyakan punya backing politik. Nah, backing politik ini dianggap bisa menyelesaikan utang. Karena kalau ditagih, dia lebih galak. Kayaknya sekarang Pak Fadel bisa dikatakan kayak gitu. Bu Sri Mulyani lagi ngejar utang loh. Dan untuk menghindar dari kejaran hutang,
Akhirnya kok suara MPR jadi lebih galak. Jangan gitulah, bayarlah 136 miliar itu. Biar anggaran MPR bisa ditambahin nanti dari duit negara. Kalau utang nggak mau bayar tapi fasilitas minta dilengkapi, itu namanya keterlaluan. Ini ada dua berita yang tadi kita bahas dan mudah-mudahan bisa memberikan perspektif kepada Anda tentang latar belakang kenapa satu berita itu mencuat. Saya Eko Kuntadi, masuk Pak Eko.